Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan kembali, bulan di mana Allah memberikan keberkahan di dalamnya, di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan di mana Allah melipat gandakan segala amal kebaikan manusia. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan manajemen keuangan bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri 1 Syawal yang insya Allah akan kita rayakan bersama. Sudah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa tingkat konsumsi di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini bisa berkali-kali lipat gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita tidak ingin begitu ya aktivitas ekonomi kita itu kemudian justru mengabaikan atau melalaikan kita dari esensi bulan Ramadan itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan selama bulan Ramadan. Nah, bagaimana kemudian Islam memberikan tuntunan? Yang pertama adalah prioritaskan untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk zakat, infak, dan sedekah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Bahkan perintah zakat ini banyak sekali ayat yang menyandingkan dengan perintah sholat, sehingga zakat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita kemudian mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu menunggu sisa dari aktivitas ekonomi kita, nanti kalau sudah belanja ini itu baru kemudian dikeluarkan zakatnya, saya yakin nanti nggak jadi zakat, infak, dan sedekah. Tetapi kalau kita tunaikan di depan, insya Allah nanti aktivitas yang lain itu akan mengikuti, sehingga kita melaksanakan dulu yang wajib, mengeluarkan zakat, infak, sedekah dulu, baru kemudian melaksanakan atau memenuhi kebutuhan kita yang lain. Apalagi kalau bulan Ramadan itu banyak sekali ya kesempatan kepada kita untuk meningkatkan meningkatkan kualitas maupun kuantitas zakat, infak, sedekah kita. Banyak sekali tawaran-tawaran untuk berinvestasi akhirat dengan sebagian rezeki kita. Itu prioritas yang pertama. Yang kedua adalah penuhi dulu kebutuhan kita, baru kemudian penuhi keinginan kita. Karena kalau kita tidak memenuhi mana dulu yang dibutuhkan, tapi justru kita lebih memprioritaskan yang kita inginkan, saya yakin nanti pengeluaran kita justru tidak tepat sasaran gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, mungkin di media sosial atau di kontak WhatsApp kita itu sudah banyak sekali berseliweran, bahkan sebelum Ramadan ya, iklan-iklan pakaian, makanan maupun yang lain yang sangat menggiurkan. Belum lagi aplikasi-aplikasi belanja online yang banyak sekali menawarkan diskon di bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita tidak mempunyai list daftar belanja gitu ya, mana yang dibutuhkan, mana yang hanya sekedar keinginan, nanti justru jangan-jangan kebutuhan kita tidak terpenuhi, tapi keinginan kita justru yang kemudian banyak mengambil porsi dari sumber ekonomi yang kita miliki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, minimalkan berhutang, terutama untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau yang sekali pakai atau sekali makan gitu nggih. Karena justru hal-hal itu akan nanti memberikan kesulitan kepada kita di kemudian hari. Jadi konsumsi saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah penuhi kebutuhan kita secukupnya, tidak perlu berlebihan. Nah,
setiap orang itu mempunyai kebutuhan dan keinginan dengan level masing-masing ya. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain, karena yang paling tahu kebutuhan kita ya diri kita sendiri. Untuk itu pemegang kendali ada di tangan kita gitu. Apalagi ibu sebagai manajer keuangannya keluarga, jadi harus tahu mana nih yang harus kemudian kita dahulukan dan mana yang disekiankan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi mari kita hiasi Ramadan ini dengan amal ibadah. Kemudian kalau memang ternyata kita memerlukan berbagai kebutuhan, maka penuhi sesuai dengan kemampuan kita dan jangan berlebih-lebihan. Karena dengan tidak berlebih-lebihan, insya Allah nanti kita akan bisa menyisihkan lebih banyak untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Albiru manitaqo, nasuminallah wa fatum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.